Shalom Aleihim, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. Sebelumnya saya mengucapkan selamat berkarya kembali di minggu ini. Kita berdoa. Bapa, sebentar kami akan belajar firman-Mu. Kami mohon kiranya Roh Kudus yang menolong kami, sehingga kami sanggup memahami kebenaran firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini Senin 22 Februari 2021, kita akan belajar dari Mazmur pasal 1 ayat 4 dan 5 dan 6b. Mazmur pasal 1 ayat 4 dan 5 dan 6b. Judulnya adalah Jalan yang menuju kebinasaan. Jalan yang menuju kebinasaan. Jalan apa? Atau jalan siapa yang menuju kebinasaan? Ya, tentunya jawabnya adalah jelas, yaitu jalan orang fasik. Mari kita baca ayat 6b. Tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, yang disebut dengan orang fasik. Kata fasik itu dalam bahasa Ibrani raja. Itu diterjemahkan dalam bahasa Inggris itu ungodly, ya, ungodly. Itu berarti tidak beriman, tidak beragama, tidak bertuhan. Itu namanya fasik. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, karena biasanya orang fasik itu menampakkan diri atau menunjukkan sikap yang keras, yang kejam, yang jahat, yang ganas, maka kadang-kadang pengertian kita secara umum itu menyebut orang fasik secara pribadi seperti itu, yaitu orang yang kejam dan seterusnya. Padahal sesungguhnya yang namanya orang fasik itu tidak selamanya seperti itu. Ada orang yang kelihatannya lembut tetapi termasuk golongan orang fasik. Yang penting di sini adalah pengertiannya ungodly tadi. Jadi tidak bertuhan. Mau dia menunjukkan dengan cara yang keras, kejam, ganas, atau secara lembut, kalau dia tidak bertuhan, itulah orang fasik. Tidak mengakui atau tidak memiliki Tuhan, itu orang fasik. Seperti itu pengertiannya. Nah, kali ini kita akan belajar dua hal mengenai keberadaan orang fasik. Yang pertama, dia digambarkan seperti sekam. Kita baca ayat 4. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Digambarkan seperti sekam. Bapak Ibu, kata sekam itu di dalam bahasa Ibrani itu mots, ya. Itu ya kita memahaminya seperti dedak, ya. Dedak, Bapak Ibu kan tahu ya dedak. Seperti itu sekam. Itu adalah hasil dari penampian. Nah, mari kita belajar sedikit tentang pengirikan yang berkaitan dengan sekam tadi. Ketika seorang petani melihat ladangnya, sawahnya sudah menguning, dia akan memanennya, ya, memanennya. Lalu panenan itu diletakkan di sebuah tempat yang disebut tempat pengirikan. Nah, tempat pengirikan itu biasanya dibuat melingkar, ya luas ya, lingkaran yang besar. Itu biasanya dibuatnya di sekitar ladang atau di tempat-tempat yang lebih tinggi dari itu. Tidak di perumahan, tidak di dekat rumah. Nah, panenan itu ditumpukkan di situ. Kemudian di atas tumpukan panenan itu, entah gandum, entah berlai, ya, itu kemudian ada papan eretan. Papan eretan. Nah, papan eretan itu dihubungkan dengan seekor keledai atau lembu. Ya, tentunya dengan menggunakan tali. Lalu kemudian di atas papan eretan itu ada anak kecil. Ada anak kecil. Papan eretan itu bawahnya
itu bergerigi seperti gergaji, seperti gergaji. Ada besi-besi yang bergerigi seperti itu. Atau ada batu-batu yang tajam yang ditempelkan di papan itu. Lembu atau keledai itu ditarik berkeliling, mengelilingi pengirikan, tempat pengirikan. Maka terpisahlah antara batangnya itu dengan biji-biji gandum, ya, dengan biji-biji gandum atau barley. Nah, kemudian setelah itu ada yang namanya alat penampi. Alat penampi itu kayak garpu besar. Itu ditusukkan, kemudian diangkat. Ditusukkan, kemudian diangkat. Nah, biji gandum yang ada isinya tentu akan jatuh ke tempat pengirikan. Tetapi sekam itu akan terbuang atau tertiup oleh angin. Nah, itu sekam. Ya, kalau biji gandum itu masih kurang bersih, alat penampi yang lain seperti tampah di Indonesia itu digunakan ya untuk menampi. Kemudian sekamnya yang kecil-kecil itu akan terbang juga ditiup angin. Nah, itulah seperti itu yang namanya sekam, ya. Yang namanya sekam seperti itu, ditiup angin. Ditiup angin. Maknanya apa? Sebetulnya ditiup angin ini identik dengan tidak ada isinya. Ya kan, tidak ada isinya, maka ditiup angin. Tetapi yang selanjutnya, ditiup angin itu identik dengan tidak berguna. Karena kemudian sekam-sekam itu dikumpulkan lalu dibakar. Jadi ditiup angin itu identik dengan tidak berisi, ditiup angin itu identik dengan tidak berguna, karena kemudian dikumpulkan untuk dibakar. Itulah sekam, dan itulah gambaran orang fasik. Orang yang tidak berisi secara rohani di hadapan Tuhan. Dan tentu tidak berguna bagi Tuhan. Dia hanya akan dikumpulkan untuk dibakar. Oleh sebab itu dikatakan di ayat yang kita baca tadi, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Tidak ada gunanya. Jadi bakar aja. Itu namanya binasa. Kemudian yang kedua yang kita pelajari, orang fasik tidak tahan dalam penghakiman. Kita baca ayat yang ke-5. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, penghakiman yang dimaksud di sini bisa sifatnya sementara, yaitu saat Tuhan murka. Saat Tuhan murka, maka orang fasik sama sekali tidak bisa tahan. Sama sekali tidak bisa tahan saat ada murka Tuhan. Tetapi yang kedua, tentu penghakiman ini bersifat kekal, yang akhirnya menghasilkan kebinasaan bagi orang fasik itu. Yang jelas bahwa orang fasik itu tidak bisa membela dirinya saat ada penghakiman. Orang yang tidak bertuhan itu tidak bisa membela dirinya saat ada penghakiman atau saat ada murka Tuhan. Nah, persamaannya di sini disebut adalah seperti orang berdosa tidak tahan dalam kumpulan orang benar. Nah, orang berdosa kalau berada di kumpulan orang benar ini panas gitu ya. Panas karena yang dibicarakan oleh orang benar ini ya firman Tuhan, ya kerajaan Tuhan, ya pelayanan, pekerjaan Tuhan. Panas ini orang berdosa. Sebab mereka itu adalah orang-orang yang sama sekali tidak berkaitan dengan hal itu. Tidak tahan, maka mereka akan keluar. Tidak ada tempat bagi orang berdosa di kumpulan orang benar. Demikian juga dengan orang fasik. Tidak ada tempat bagi dia di surga. Tidak ada tempat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, apa yang bisa kita terapkan dari ayat-ayat firman Tuhan ini? Yang pertama, kita harus percaya dan menerima Tuhan di dalam hidup kita. Jangan angkat lah ya. Kita harus percaya dan menerima Tuhan di dalam hidup kita. Kemudian yang kedua, hidup kita itu disesuaikan dengan status kita. Kalau kita percaya dan menerima Tuhan di dalam hidup kita, kontras dengan orang fasik, maka hidup kita disesuaikan.
Kalau Tuhan yang memimpin kita, ya hidup kita disesuaikan dengan firman Tuhan. Jadi hidup kita harus sesuai dengan status kita sebagai orang percaya. Jadi jangan mengaku percaya menerima Tuhan dalam hidupnya, tapi tindakannya masih tidak seperti itu. Bahkan masih seperti orang fasik. Masa iya orang percaya, orang yang sungguh-sungguh menerima Tuhan, masih juga korupsi? Ya itu namanya tidak sesuai. Korupsi itu bagian dari perbuatan orang fasik. Ya, kejahatan-kejahatan lain. Itu juga bagian dari orang fasik. Jadi tidak cocok. Kalau kita mengaku sebagai orang percaya dan menerima Tuhan dalam hidup kita, tetapi perbuatan kita masih seperti itu, masih seperti orang fasik, itu tidak cocok. Bapak Ibu, jangan seperti orang fasik. Ya, penekanan yang ketiga. Jangan seperti orang fasik, tidak mengakui Tuhan di dalam dirinya dan dalam perbuatannya. Jangan seperti orang fasik. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, orang yang tidak mengakui Tuhan di dalam dirinya, maka keluar perbuatan yang sama, yang tidak mengakui Tuhan. Jadi dia seenaknya, itu hal yang wajar karena dia tidak mengenal Tuhan, tidak mau menerima Tuhan, jadi berbuat seenaknya. Lah kalau kita, orang yang mengenal Tuhan, yang menerima Tuhan, percaya kepada Tuhan, masa iya kita akan berbuat seenaknya? Tidak cocok. Jadi jangan seperti orang fasik, karena kita bukanlah orang fasik. Mengapa? Karena hasilnya kefasikan orang fasik itu adalah kebinasaan semata. Kita tentu tidak ingin seperti mereka nasib akhir kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, itulah jalan yang menuju kebinasaan. Jalan bagi orang yang tidak mau menerima dan percaya kepada Tuhan, baik di dalam dirinya maupun dalam tindakan yang keluar dari dirinya. Itu orang fasik. Itu jalannya menuju kebinasaan. Sementara kita bukanlah orang fasik. Maka jangan ikuti. Di mana saja kita berada, jangan ikuti jalan orang fasik. Di tempat kerja kita, ya jangan ikuti jalan orang fasik. Jangan berbuat curang, jangan menipu, jangan memarkup laporan. Jadi ya jangan berbuat seperti itu karena kita orang percaya, orang menerima Tuhan, punya Tuhan. Jadi jangan lakukan itu. Di keluarga juga seperti itu, jangan berbuat seperti orang fasik. Di lingkungan juga seperti itu, apalagi di gereja dan pelayanan. Jangan berbuat seperti orang fasik karena kita adalah orang percaya dan menerima Tuhan atau orang bertuhan. Kebinasaan atau hidup kekal itu adalah pilihan Anda. Tetapi peringatan kali ini, jangan ikuti jalan orang fasik, karena itu menuju kebinasaan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu sudah kami pelajari. Roh Kudus, tolong kami supaya kami tidak mengikuti jalan orang fasik. Karena kami adalah orang percaya, orang yang menerima Tuhan, yang hidup kami dipenuhi oleh kuasa Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu Bapa. Roh Kudus, tolong kami untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari senantiasa